Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Ya, amin. Ya. Mari kita awali aktivitas dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita sambut panggilan Allah, panggilan sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna allaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang pesan juga kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, ya.
Banyak sekali di contoh-contoh di sekitar kita, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang yang memiliki ilmu yang banyak. Ya, kita juga, saya yakin kita semua punya teman, punya kawan yang sukses atau memiliki kemuliaan, memiliki ilmu yang banyak, memiliki kesuksesan-kesuksesan. Namun juga banyak juga orang-orang yang melihat itu. Apabila melihat kawannya sukses, apabila melihat kawannya memiliki ilmu, apabila melihat teman-temannya yang hebat-hebat tadi, mereka hanya bisa tertegun sambil berkata dalam hati, kenapa ya? Bagaimana aku bisa seperti itu? Nah, ya, bagaimana aku bisa seperti itu? Ya, tentunya mereka, kalau bagaimana aku bisa seperti itu? Ini sesuatu yang baik. Bagaimana aku bisa seperti itu? Ini berarti kan ada motivasi, ada semangat, ada keinginan. Namun ini termasuk yang pertama tadi adalah yaitu contoh orang yang ada kemauan, ada keinginan, orang yang optimis. Namun banyak juga orang-orang yang pesimis yang jika mereka melihat orang-orang yang hebat tadi, melihat temannya yang sukses tadi, mereka ya melihat itu ya biasa saja. Ya itu kan kamu, kalau saya kan tidak bisa. Ya itu kan kamu, saya kan tidak mungkin bisa. Dia hanya bisa melihat dengan tatapan pesimis, ya kamu bisa. Kamu ya kadang-kadang ada ya mungkin mungkin apa ya karena menganggap dirinya tidak mampu. Dia malu bertanya, malu mencoba ya, dan tidak ada harapan, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk mencoba. Yang ada adalah keraguan, ketakutan, tidak percaya diri untuk mencoba. Atau yang ada mungkin pikiran-pikiran negatif. Oh kaya itu kan mungkin dia dapat warisan. Kaya itu karena dia mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Dan yang ada dalam dirinya tidak mungkin. Ya. Dan kalaupun dan tidak ada upaya untuk pengen tahu, pengen bisa. Ya. Atau bisa saja dalam rumah tangga kita uh, ya artinya ujian cobaan ini ya Bapak sekalian kita dalam rumah tangga banyak ujian cobaan ya tentunya dengan berbagai macam masalah dalam rumah tangga mungkin anaknya putra putrinya yang menjengkelkan yang nakal padahal sudah seringkali diberikan nasihat beri nasihati dituturi dikandani tapi cik nakal ya ini justru malah padahal sudah menyampaikan dengan santun tapi tetap aja masih melawan masih menentang tetap bandel, tetap nakal, bahkan uraan. Ya. Kadang-kadang menghadapi yang orang yang seperti ini terpaksa orang tua pasti kita ngelus dada. Yang ada hanya sabar, yaitu akhirnya yang adalah putus asa. Ya, atau mungkin yang ada, mungkin kalau sabar masih bagus, kadang-kadang marah-marah aja. Inilah kadang-kadang kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, itu nanti kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Adalah potret sikap. Begitu kita menghadapi yang seperti itu, ngelus dada dan tidak ada upaya lagi, ya sudah. Dan tidak ada upaya lagi kalau uh, tidak ada kemauan untuk belajar, tidak ada kemauan untuk mencoba lagi, itulah potret pesimis atau potret keputusasaan ya yang selalu yang banyak sekali menghingga kepada di sekitar kita. Apapun yang semua rasa putus asa ya itu pesimis dan putus asa itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu harus punya punya semangat, punya harapan, punya kemauan untuk pasti bisa, pasti yakin bisa. Nah, maka jalan keluar dalam menghadapi pesimis putus asa tadi yang ditempuh tadi yaitu dengan menghadapi berbagai macam masalah tadi itu kita harus
Yang pertama memang harus sabar, dan berikutnya kita minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan dan berkomunikasi dengan Allah atau berdoa dengan sholat dan bisa dengan sholat. Ada beberapa langkah yang perlu diambil atau dilakukan. Yang pertama yakin akan apapun yang terjadi tadi, yaitu kita tahu bahwa semua yang terjadi itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi supaya tidak selalu memandang segala sesuatu itu berat dan segala sesuatu yang menjengkelkan, segala sesuatu itu membuat kita itu tidak nyaman. Apapun Bapak Ibu sekalian yang telah terjadi, yang kita hadapi tak lepas dari uh, atas tidak terlepas dari apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu qada maupun qadar. Merupakan faktor penting bisa. Maka yang terpenting yaitu kita menenangkan hati kita. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang Allah tidak berkehendak pasti tidak terjadi. Qada kita. Kemudian itu kan sudah tercatat dalam kitab Lauful Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah menetapkan menghendaki menetapkan apapun, yaitu tiada satupun bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauful Mahfud sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah itu mudah semuanya. Rasulullah SAW juga dalam hadis Tirmidzi, Allah telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ini yang harus kita sadari sehingga kita iman ini semua, sehingga apapun yang terjadi ya tenang saja. Kemudian selalu berbaik sangka terhadap apapun yang Allah kehendaki. Inilah salah satu kewajiban kita. Sikapnya umat Islam itu selalu baik, berbaik sangka, dan membuka pintu harapan, selalu optimis, dan tidak dan begitu ada kata-kata negatif selalu dibuang. Ingatlah, jika berburuk sangka itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu optimis dan selalu berprasangka yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran ayat 154, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Jadi kalau kita menyangka-nyangka yang jelek kepada Allah itu termasuk prasangkaan jahiliyah, diancam seperti itu. Kamu itu prasangkaanmu yang negatif, kamu prasangka yang jelek kepada Allah itu prasangkaan jahiliyah itu. Ya. Kemudian kita berdoa, karena dengan berdoa, ud'uuni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepada Allah seberat apapun masalah yang sedang menimpamu. Ya, kita tidak sepantasnya kita berputus asa, berputus harapan. Berdoalah, maka Allah akan melenyapkan setiap ujian maupun yang menimpamu dengan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu Allah akan perkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berburu-buru. Jadi kalau kita dalam kondisi berdoa yang sungguh-sungguh, Allah SWT menjawab. Allah SWT di saat doa kita sungguh-sungguh, kita setelah berupaya dan kita harus berdoa sungguh-sungguh, maka Allah akan mengirimkan 1.000, ya, Allah SWT akan mengirimkan bala bantuan yang lari kencang sebanyak 1.000 malaikat yang datang berturut-turut, datang lagi. Jadi kalau berturut-turut apa? Ya banyak lagi, datang lagi terus. Maka kita sangat diperintahkan untuk berdoa, jangan abaikan, jangan remehkan untuk berdoa, memohon agar permasalahan yang menghimpit itu segera selesai, tentunya dengan betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul hanya Allah harapannya, jangan ada selain Allah, ya. Maka kita bisa belajar dari perjalanan Rasulullah, para sahabatnya, ya, bagaimana Rasulullah, para sahabat menghadapi masalah dengan penuh kesabaran dan penuh doa, betapa mengagumkan sekaligus, ya, dengan doa tadi membuka. Jadi dengan doa kekuatannya sangat luar biasa. Setelah itu yaitu jangan lupa, yaitu tentunya dengan doa dan dibarengi
diiringi dengan kita memperbaiki diri atau memantaskan diri, mengevaluasi diri, sehingga kegagalan atau musibah yang menimpa kita karena kurangnya kita melihat kurangnya kita memperbaiki diri, semuanya karena kekurangan kita, semuanya atas kelalaian kita evaluasi diri kita, jangan sampai kita hanya berdoa namun kita tidak memperbaiki diri. Ini diingatkan, berdoa, memperbaiki diri, berusaha, dan tawakal. Kemudian tawakal inilah yang kekuatan hakiki adalah kekuatan hati, kemampuan untuk bertahan menurut apa? Menurut Ibnul Qayyim. Sesungguhnya tawakal termasuk salah satu faktor yang kuat dalam membantu mewujudkan cita-cita, keinginan, dan menepis perkara yang tidak disukai. Ya, jadi tawakal itu perkara yang sangat baik. Tawakal mempunyai makna yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maksud saya dalam Rasulullah SAW dalam Al-Hasan Basri mengatakan, sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ia meyakini bahwa Allah itu menjadi sumber kepercayaan diri. Allah itu sumber dari kekuatan di dunia. Semuanya dari Allah. Dalam kesempatan lain, beliau menyatakan Allah menjamin rezekinya bagi hamba yang menyembahnya dan kemenangan bagi orang yang bertawakal dan memohon pertolongan kepadanya, serta kecukupan bagi orang yang menjadikan Allah sebagai pusat dan tujuan hidupnya. Orang yang cerdas lagi pintar, ia akan memikirkan perintah Allah dan melaksanakan dan taufiknya, bukan menunggu-nunggu jaminan darinya. Sesungguhnya menepati janji dan jujur, menepati janji lagi jujur. Siapakah yang lebih menepati janjinya? Yaitu tentunya siapa, ditanyain siapakah yang lebih menepati janjinya. Tentu yang paling menepati janjinya itu yaitu Allah. Allah ditanya, ya Allah. Selanjutnya yang tidak penting yaitu kita memiliki tekad yang tinggi, tekad yang kuat, tekad yang tinggi. Karena tanpa tekad dan semangat yang tinggi tidak akan mungkin bisa sukses. Tidak mungkin bisa, karena Allah hanya akan memberi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah SWT itu suka sekali kepada orang yang sungguh-sungguh. Seorang hamba akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar tekad yang semangatnya. Ini teman-teman sekalian. Kalau kita lihat siapapun orang yang sukses, pasti mereka itu tekadnya itu kuat, semangatnya kuat. Kalau malas-malas loyo tidak ada. Ya, orang yang benar-benar ingin menggapai satu tujuan, pasti akan mengoptimalkan segala potensinya, daya upayanya dalam mewujudkannya. Segala hal yang berpotensi menghalangi pencapaiannya dibuang, akan disingkirkan demi mempercepat dan melapangkan jalan menuju tangga kesuksesan yang selama ini diinginkan. Maka waktu-waktunya, detik-detiknya, ruang-ruangnya, ya selalu disibukkan dengan hal untuk mencari kesempatan sarana untuk membantu pencapaian keberhasilannya, pikirannya, konsentrasinya, fokusnya, hatinya, ya larut dengannya, hatinya larut dengannya. Karena ia mengetahui keberhasilan sesuai dengan kepenatan, keberhasilan selalu dengan kecapaian yang dilaluinya. Tidak ada keberhasilan itu dengan santai-santai, semuanya dimulai di awal, dibarengi dengan kecapaian. Itu ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, kemudian sabar dan tenang. Ya, kita mesti ingat bahwa semua masalah menuntut kita harus bersabar dan berjiwa yang besar. Yakinlah bahwa perkara-perkara yang menyulitkan hanya takluk dengan kesabaran. Demikian juga dengan ketenangan. Ia sangat berperan membantu seseorang untuk melewati kesulitan yang dihadapinya. Dengan kesabaran, ini tiada batas. Sabar tiada batas. Kalau ada orang yang ngomong sabar itu ada batas, tidak ada. Sabar itu tiada batas. Ia butuhkan sampai ajal pun tiba. Terus tidak. Kita harus sabar.
kita harus memahami bahwa ketentuan takdir pasti akan datang karena seorang hamba tidak akan lepas dari dua kondisi tadi, yaitu yang mengembirakan hatinya dan keadaan yang sangat tidak, dan satunya lagi dalam kondisi yang tidak menyenangkan hatinya. Kondisi yang pertama, ia dikaruniai kesehatan yang mengembirakan, dan mungkin yang mengembirakan kesehatan, harta, kedudukan, berbagai kenikmatan lainnya. Kondisi yang memberikan ia diharuskan, dan yang diharuskan mereka yaitu mungkin dalam kondisi yang bersabar, kita mungkin ditipu, jangan sampai kegembiraan yang diraihnya, menyeretnya terbuat takabur, jahat, dan sebagainya. Jadi kenikmatan tadi jangan sampai membuat kita itu takabur, sombong, ya. Maka kita harus sabar. Kemudian kesedihan, ya macam-macam namanya kesedihan, berupa sakit, berupa kegagalan, berupa berbagai macam hal, ya. Jangan sampai membuat kita lupa dengan Allah, ya. Kita harus sabar. Maka beberapa ulama salaf atau sebagian besar ulama salaf mengatakan ujian musibah dapat dilewati oleh orang mukmin dan orang kafir. Ujian ke kemelaratan, musibah, bencana itu bisa dilewati oleh orang kafir, orang mukmin dan orang kafir. Namun ujian dengan kenikmatan tidak ada yang mampu bersabar dengannya kecuali orang-orang yang jujur keimanannya. Orang yang jujur keimanan. Kalau ini banyak sekali orang yang jatuh karena kondisi semuanya terpenuhi saat mereka di puncak, semuanya ada, semuanya serba ada. Mereka akan lupa karena mereka kurang lagi dan mereka tidak jujur. Akhirnya mereka jatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adapun kondisi kedua ini yaitu keadaan yang tidak disukainya, ia terbagi menjadi dua, yaitu berkaitan dengan kehendaknya, seperti mengerjakan ketaatan ataupun maksiat. Jenis kedua ini yaitu tidak berhubungan dengan kehendaknya, misalnya dengan musibah. Jadi karena apapun, kalau bencana-bencana tadi kan semuanya tidak karena kehendaknya, tapi kehendak karena alam, karena musibah, karena penyakit, kan bukan kehendak kita. Mereka pun insya Allah bisa melewatinya. Ya, sedangkan yang pertama tadi itu karena kehendak manusia. Manusia sering lupa, salah dan dosa. Maka di saat kondisi maka maka kita harus mawas diri. Ingatlah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Yang dirahmati Allah. Jadi berikutnya yaitu harus optimis dan berpikir positif. Ya, selanjutnya yaitu kita bisa belajar dari sejarah-sejarah orang-orang yang sukses, salafus saleh. Jadi kita belajar sejarah orang-orang hebat luar biasa, bagaimana mereka melewati masa-masa sulit dan membekali diri dengan ilmu agama, ya. Dan karena dengan ilmu, orang yang berilmu lebih dahsyat dirasakan beratnya oleh setan. Jadi orang yang berilmu itu lebih dahsyat dirasakan beratnya oleh setan daripada ahli ibadah yang tak berilmu. Tipu daya setan itu lemah di hadapan orang yang berilmu, ya. Sedang teman yang dalam keadaan bahagia, kesusahan serta senjata. Jadi, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ia ilmu adalah teman. Ia ilmu adalah teman dalam keadaan bahagia dan kesusahan. Itu sebagai senjata di hadapanmu musuh. Demikian beberapa langkah agar kita bisa mampu semangat, antusias untuk menghadapi hidup ini. Selalu ada dua tadi, kesenangan, kebahagiaan, dan ketidaknyamanan. Namun yang ketidaknyamanan itu bisa dilewati oleh semua orang, termasuk orang kafir. Namun di saat kenyamanan banyak sekali orang yang lupa diri, terseret, bahkan dia jatuh kepada keniscayaan atau kehinaan. Semua kebenaran datang dari Allah. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan, namun tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin, dan wabil khusus orang tua kita, saudara kita, putra-putri kita, siswa-siswa kita, orang yang mendoakan kita, siapapun.
Kita doakan orang semoga menjadi orang-orang yang sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم